Oke, oke, selamat pagi semuanya ya. Begini, minggu yang lalu saya katakan bahwa seorang leader, pemimpin itu seperti air. Air itu air itu selalu mencari permukaannya. Ya. Jadi kalau dia selalu air itu nggak ada naik ke atas itu kecuali pakai jet pump ya. Selalu cari ke permukaannya. Demikian juga seorang leader, spiritual leader, organisasi apa aja, itu ditentukan oleh leadernya. Seberapa leadernya ini mumpuni apa enggak, ya leadernya itu betul-betul sangat bergantung sama Tuhan apa enggak, ini itu nanti diikutin sama ya anak buahnya di organisasi atau kalau di full gospel member. Nah, pentingnya makanya strong leadership ini, full gospel itu sudah ada bukunya. Super Als ini ya, ini yang sekarang saya sedang ajarkan atau saya pelatihan bekali buat seluruh leaders full gospel. Pentingnya Jesus is the head ini sampai ke serve as a servanthood ya, sebagai hamba melayani ada 8 poin. Jesus is the head itu paling utama, makanya saya letakkan di sentral di PowerPoint saya. Kenapa? Kita ini seringkali ya tidak belajar, merasa kalau kita ini chapter kita menganggap remeh chapter itu kecil, ya cuma 7 orang, 5 orang. Ya. Jadi lama-lama kebiasaan, jadi rutinitas, tidak ada persiapan, tidak berdoa, utamakan Tuhan. Jadi yang namanya Jesus is the head itu persis seperti yang ada di 2 Samuel. Nanti saudara baca sendiri, cari ya di ayatnya. Waktu Daud dia diserbu sama Filistin di Lembah Asin, dia tanya sama Tuhan tuh, Tuhan, aku nyerbu apa enggak nih? Nah, Tuhan ngomong, serbu. Ya, kamu duduki tempat musuh. Akhirnya Daud menang. Perang itu menang. Ya, bangsa Filistin. Kemudian ayat berikutnya itu berapa saat kemudian dia diserang lagi. Nah, waktu dia diserang, Daud apa lakukan seperti yang biasa dia pengalaman yang pertama? Enggak. Justru dia tanya Tuhan lagi, Tuhan sekarang aku berbuat apa ini? Aku diserbu lagi. Nah, Tuhan ngomong kemudian, ini kali Tuhan bilang, kamu ya nanti kamu muterin di situ nanti ada pohon kertau. Nah, ayat ini yang kemarin pagi Pak Freddy Kosasi sudah bawakan. Sama dengan kita di chapter ini pertemuannya asal telepon dia kok teko ya malam ya ada kemudian ya wis saksi ya aku sapa ya gue share firman. Kita tidak pernah menyertakan Tuhan. Yang namanya Jesus is the head ya diaplikasikan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita maupun di mana saja, itu artinya kita andalkan dia, bukan pengalaman kita, bukan posisi kita, bukan koneksi dengan siapa, kita dengan keuangan kita merasa kita mampu, ini ya dengan uang merasa mampu, percaya ya. Kalau itu bisa dilakukan, full gospel hari ini pasti luar biasa. Kenapa full gospel? Chapter-chapter bisa loyo, bisa stagnan, bisa bahkan banyak yang mati, ya, ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak menyertakan Tuhan. Yang namanya menyertakan Tuhan itu kayak Daud itu. Ya, dia setiap dihadapin masalah, setiap dia memulai apapun, dia berangkat. Dia seperti Abraham juga. Dia mesti tanya, Bapak aku ini kemana? Aku mesti kemana?
Nah, itu yang di bukunya The Vision Intensified, Demos akhirnya selalu ingatkan, cari Tuhan tengah malam, tanya Tuhan. Pertemuan-pertemuan kita ini, kita mesti dipersiapkan, kemudian kita doakan. Doa betul-betul. Tuhan seolah apa? Saudara dan saya ini nggak mampu. Nanti pertemuannya ini nanti akan hambar, pertemuannya tidak akan diberkati Tuhan. Pertemuannya itu apa, orang nggak ada menemukan jawaban. Nah, kalau saudara dengan sungguh-sungguh doa, pertemuan Selasa, ya, minggu depan, ini saudara pertemuan hari ini selesai, lawatan Tuhan bagaimana terjadi. Nah, saudara mesti doakan, yang saksi didoakan, yang akan share firman didoakan, yang MC-nya didoakan, betul-betul doakan. Nanti hasilnya saudara beda dengan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Nangkep ya? Sama juga di rumah tangga, di kerjaan. Kita ngadepin bisnis mau apa? Tanya Tuhan. Karena hari-hari ini jahat, saudara. Ya, iblis itu gencar tipu dayanya. Ya, tipu dayanya selalu dia pakai 3 area: keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, kita seringkali akan ditipu di tempat 3 area ini, terjebak. Kalau kita nggak sungguh-sungguh andalkan Tuhan, baik kita mau berbisnis, kita mau kongsi, kita mau kerja bareng sama orang, kita mau buka satu perusahaan baru, kita mau bekerja, dengan siapa kita bekerja. Sama atmosfer kita sudah bekerja di toko, ya, kita di toko, di pabrik, di kantor. Atmosfer itu kita mesti sertakan Tuhan sebagai man of God. Saudara ini dan saya ini leader, ini man of God. Itu doakan tempat di mana saudara berada. Atmosfer apa yang sedang saat ini supaya saudara menciptakan atmosfer surga, yaitu damai sejahtera, sukacita ada di kantor saudara. Doakan. Itu yang Demos selalu ngomong di buku-bukunya itu. Itu yang namanya kita ini di ultimate dimension itu, kita oneness with Jesus itu di situ, teman-teman. Ya, kalau mau teman-teman sebagai leader, spiritual leader, menang di semua area, andalkan Tuhan. Nah, apalagi kalau pertemuan chapter, itu saudara, kalau saudara berubah mindset saudara, hati saudara diperbarui pagi ini, bahwa waduh meeting ini penting Tuhan, kami nyambut engkau. Kita ini kadang-kadang lupa loh saudara, ya seringkali kita ini lupa. Kenapa? Tuhan nggak kelihatan, sehingga saudara nganggap itu, waduh ini baik. Yang kelihatan saudara di dunia ini, saudara sekarang mengundang gubernur Ganjar ya di perusahaan saudara. Ayo, saya ingin tahu 1 bulan sebelumnya saudara pasti persiapan, betul nggak? Nggak mungkin saudara bisa ngundang Pak Ganjar sekonyong-konyong di ini. Itu baru level gubernur, belum presiden. Berbulan-bulan persiapannya saudara begitu luar biasa kan, betul nggak? Iya kan, nyambut saudara, nyambut dia aja sebelum dia datang rumah janji jam 9 untuk pembukaan pabrik saudara atau ya atau mau apalah ya gereja saudara. Iya, saudara mesti jam 7 udah standby. Ya. Nah, masukannya. Nah, ini lebih daripada gubernur, lebih daripada presiden, King of Kings, Lord of Lords, Tuhan pencipta langit jagat alam raya ini. Seberapa besarnya perhatian saudara, seberapa besarnya seriusnya saudara terhadap Tuhan, demikian juga seberapa besar seriusnya nanti Tuhan kepada saudara. Di chapter. Nah, itu kalau saudara mau mengenal pribadi Tuhan itu, bukan Tuhan pengen enggak, tapi memang kita nggak mampu masalahnya. Saudara nggak mampu, nggak ada kekuatan. Percaya saya, nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan. Itu yang Paulus katakan. Dia bilang apa? Yang aku pengen tahu, yang pengen dia kenal itu apa? Kuasa kebangkitan Kristus. Coba.
Paulus itu yang levelnya sudah kayak begitu. Loh saudara, ini kok malah ya banyak. Waduh, sembrono, sempalan, semua dianggap remeh. Hasilnya nggak maksimal, nggak bisa, saudara. Di dunia aja, saudara, semua mau ngerjakan apa, ya. Saudara coba kalau nggak percaya, ibu-ibu terutama ini ada Ibu Lydia. Saudara, Ibu Lydia pasti jengkel, marah sama pembantu rumah yang baru. Dia ngepelnya sembarangan, pasti masih tetap reget, kotor, betul nggak Bu Lydia? Nah, itu aja urusan ngepel yang sepele aja perlu serius yang ngepel. Coba. Apalagi ini urusan spiritual, rohani. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, yang saudara hadapin dan saya ini, ya, itu pemerintah-pemerintah, Efesus 6 ayat 11, 12, 13, itu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu roh jahat. Musuh saudara ini umurnya 6.000 tahun. Saudara dan saya mau menang pakai apa? Enggak, sungguh-sungguh gandol apa Gusti Yesus itu. Orang mungkin menang, saudara. Spirit saudara akan lemah, saudara. Kalau si kita ini sering lemah, nggak ngandalkan Tuhan, jengking betul-betul, saudara. Terakhir kapan? Pertanyaan saya ini. Terakhir kapan saudara nangis doa untuk jiwa-jiwa? Pasti saya percaya nggak ada. Kenapa? Karena hati kita nggak memet sama Tuhan. Makanya tiap pagi kita ini, tiap pagi, tiap malam, Tuhan, besok ini pertemuan minggu depan, siapa ya Tuhan? Ada hit list. Waduh, doakan siapa yang diarahkan. Nah ini dulu saya diajari tiap ditelepon, ayo Yung, siapa kamu, catat namanya, doakan. Terus nanti last minute, ya kita nanti doakan pertemuan, doakan nama-nama itu. Oh, setelah itu supaya dijemput, saya jemputin. Begitu bergairahnya apa? Saya nganggap itu penting karena ini kehendak Tuhan. Dan Tuhan kepingin setiap orang teman-teman saya, langganan saya, ya mau supaya dimenangkan. Nah kalau kita salah-salahan, nggak ada hasilnya. Pertemuan meeting minggu depan dulu Manyar itu tiap Selasa. Waduh saudara, besok langsung evaluasi. Waduh ini kurangnya apa ya? Iya kesaksiannya kok habis diajari kok aja kegawan. Wah orang apa nanti diajari lagi. Nah, ditrain lagi. Jadi saya ini berulang-ulang juga ditrain saudara, di training. Nggak ada saudara orang kerjaan apa saja di dunia perlu di training kok. Iya, jadi saudara jangan anggap remeh apapun urusannya ini, apalagi yang spiritual. Ya, kalau saudara sudah terbiasa melatih spiritual saudara kuat, mengandalkan Tuhan, utamakan Tuhan, nanti jiwa saudara akan bermegah, kuat. Kalau jiwa kita kuat, fisik kita ini akan kuat, ngadepin serangan-serangan. Ya itu yang makanya saya bukan untuk saudara dengan 8 prinsip leadership ini untuk mengisi otak kita, bukan. Untuk kita ini dibekali kita menjadi leader yang sesuai yang patronnya Tuhan, supaya kita itu dilakukan di semua area kehidupan kita, terutama di full gospel. Ya, Bapak Ibu termasuk juga LOF yang movement. Ya. Nah, kalau mau lihat nanti ke depan chapter saudara bagaimana, mulai besok sama timnya di chapter saudara, di chapter kajian, konco-konco doa no Pak, siapa tadi sing kajian ini. Tuhan, seolah-olah Tuhan kalau kowe nggak hadir Tuhan, Selasa depan Tuhan, Rebu depan Tuhan, doakan besok doa lagi saudara, nggak cukup. Jadi kita ini betul-betul minta narik jubahnya Tuhan, biar hadir Tuhan, hadir di pertemuan kita, meeting kita Tuhan, urapi Tuhan yang saksi, urapi Tuhan yang berbicara, siapapun itu nanti saudara, Tuhan itu bisa bekerja, orang itu dikasih hikmat, orang itu bagaimana
ada kuasa. Itu dari pertemuan kita itu nggak hambar lagi, penuh dengan kuasa. Saudara akan mengalami kelegaan. Waduh, luar biasa pertemuannya. Nanti akan berbeda. Orang yang saudara ajak, wah ini luar biasa di pertemuannya. Ya, nah pertemuannya nggak bertele-tele 1 jam meeting, tapi karena ada persiapan, ya seperti dipersembahkan buat Tuhan. Persiapannya matang, detail, ya saksinya berapa menit, ya yang bicara 10 menit, ini 10 menit, ini. Waduh, orang tuh dengarnya ya, to the point, mantep. Ditutup dengan paling mendoakan. Ayo yang punya masalah, problem apa, sakit, ayo teman-teman doakan seperti saudara doa kepada anak saudara pengen disembuhkan. Nah, yang mengerang doa yang betul-betul serius gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita serius, ini Jesus is the head, ini ya diutamakan, yang paling utama, yang terutama dia ditinggikan di meeting-meeting kita, saudara. Chapter Kajen, Pekalongan, Semarang, Jogja, Solo, saya percaya bangkit, Klaten, dan semuanya. Kuncinya di sini, bukan yang lain. Sudah. Karena saya sudah ngalamin, makanya kenapa di Surabaya biasa 60 chapter, itu saudara. Ya, nah, jadi bukan yang lain, saudara, bukan uang saudara, bukan pengalaman saya, no. Saya nggak punya pengalaman, saya selalu mengandalkan Tuhan. Makanya lihat konvensi Jateng, itu Pak Rudi lapor kepada saya, Pak Dali, wah luar biasa, koyo ini pasti doanya gencar. Iya, saya bilang. Kita merasa takut, nggak mampu, teman-teman panitia. Tadi beberapa sudah Pak Iwan juga ya, sampai teler-teler. Karena persiapannya. Jangan cuma konvensi acara besar. Justru Tuhan itu sangat kepengen ya di chapter ujung tombak. Nah, chapter itu kalau warnanya kayak seperti konvensi, wah, chapter itu akan terjadi multiplikasi, jiwa-jiwa Tuhan tambahkan. Nangkep ya? Jangan lagi minggu depan ini, selama minggu ini kalau saya ini saudara tidak nangkep betul Jesus ya, dan belum dilakukan di chapter ya, di pekerjaan tadi Bu Lydia sudah ya luar biasa saksinya ini, tapi saya kepingin dengar Pak Kanto, Pak Petrus, Pak Gianto, Pak Benny, semuanya leader-leader ini, para RT Field Rep ya, Presiden chapter nanti semuanya bergerak ini Jesus ya. Saya nggak akan beranjak ke trustworthy. Ini penting Pak Alex, ya. Ini, iya jadi, saya bukan pengen kalau khotbah ini selesai, saya bisa nanti 8 materi ini, cuman nggak sampai 10 menit saya cuman cerita gini, tapi saudara nggak paham, nggak tahu esensinya nanti. Nah, nanti nggak bisa dilakukan. Nangkep ya Pak Rubin sama yang lain-lainnya semua ini, saya cuma bisa ngeliat Pak Rubin sama Pak siapa ini Johan. Ya tolong saling ini kerjasama apa yang saya sampaikan ini, kemudian saya pelajari lagi di PowerPoint-nya, nanti dibagikan ya Pak Johan ke teman-teman. Nah, yang penting prakteknya. Yang penting prakteknya, karena praktek itu ada hasilnya. Tapi kalau teori nanti jadi perdebatan. Kalau teori itu kita nanti ngawang-ngawang. Pak Alex sering ngomong, ojo ngawang-ngawang. Wis ya apa hasilnya? Dipersembahkan buat Tuhan. Iya Pak Alex. Ya itu aja Pak Alex. Ya. Nah sekarang oke. Saya ngambil karena masih ada waktu nggak ini? Sudah habis Pak Ayung. Nah makanya ya saya ini biasanya kalau saya satu materi ini saya kalau di online di onsite saya sambil praktekkan. Saya bagi kelompok di chapter bagaimana ini supaya bisa nanti dipraktekkan dilakukan di chapter setelah pulang dari camp. Ya. Oke teman-teman semuanya. Para leader, yes. Nah ini saya di Cipanas ini
Kalau pertemuan semangatnya luar biasa Pak Alex tadi malam. Yes, wah karena pertemuan ini. Nah, dia kita bertobat ini. Wah, kita selama ini keliru semua. Bertobat ini. Waduh, bersyukur Pak Ayung ngajari kita. Kita ini selama ini keliru kabeh kata nih. Karepe dhewe semua tadi. Ternyata ono cara nih. Ya. Oke, saya kembalikan Alex. Jadi minggu depan aja trustworthy ya. Ya, terima kasih ini Pak penting Ayung. banget nanti. Ya.